Selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan yang ada di Indonesia. Selamat sore yang ada di Amerika. Selamat Sabat. Dan saat ini kita terhubung lagi, tergabung dalam pelajaran country living ya. Kita ada di bab ke-8 dan bab 8 ini kemarin sudah ada satu pertemuan yang disampaikan oleh Brother Lauri dan saat ini adalah pertemuan kedua sekaligus uh, kita lanjut dengan setelah bab ke-8 ini kita lanjut dengan bab ke-9 yang cuma ada satu paragraf. Dan di bab ke-8 ini sambungannya hanya ada dua subjudul ya. Jadi sangat sangat singkat ini. Namun saya percaya bahwa ada pembahasan yang sangat penting di sini yang boleh sama-sama kita pelajari. Saudara-saudara yang kasih, kemarin ya kita uh, sudah bahas ya, judulnya pusat-pusat lembaga kita harus berada jauh dari daerah yang padat penduduk. Sedikit review ya. Jadi dari judul ini dan isi kemarin yang sudah kita belajar, kemarin sahabat pagi di Indonesia, bahwa ada lembaga-lembaga ya yang di sini yang kita lihat seperti sanitarium, lalu mungkin sekolah ya, dan apalagi yang satu ya, sekolah, sanitarium, dan rumah sehat mungkin atau apapun itu ya disarankan untuk tidak dibuat di pusat-pusat lembaga ini, tidak dibuat di kota-kota. Nah, kemarin ada satu pertanyaan yang menggelitik, namun itu sangat baik sekali disampaikan oleh Sister Olvin. Ya, oleh karena di sini melihat bahwa sepertinya country living ini, wah, kita harus bangun sekolah-sekolah, kita harus bangun sanitarium, ya. Lalu terkesan ini bukan hal yang mudah. Lalu Sister Olvin menyampaikan kemarin bahwa bagaimana dengan orang yang nggak punya uang, orang yang susah, ya. Apakah ketika melihat kutipan di bab 8 ini akan menjadi suatu kesulitan untuk kita country living karena ada syarat di sini. Namun setelah kita diskusi dan lihat saudara-saudara, nasihat yang kita dapat dari buku country living ini juga tidak diartikan, disampaikan kepada perorangan. Sister White berbicara juga untuk lembaga-lembaga kita, tentunya lembaga gereja. Ya. Dan dia juga menyarankan bahwa kalau pekerjaan Tuhan ini harus berjalan terus, ya, ketika kita harus menjalankan uh, pekerjaan Tuhan ini, ya dalam tanda kutip ya konteksnya secara organisasi, dia menyarankan kita juga membuat sekiranya kalau bisa sanitarium atau sekolah-sekolah, ya bahkan kantor-kantor dibilang ini, ya tidak di perkotaan di tempat daerah padat penduduk. Ya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir secara, wah kalau saya country living, saya harus membuat eh, sanitarium, saya harus membuat sekolah-sekolah. Sangat tidak masuk akal di dalam pemahaman seperti ini. Jadi setelah kita selidiki dan kita lihat bahwa bukan itu maksudnya. Ya, kemarin kesaksian yang baik oleh Sister Olvin bilang bahwa ada saudara, ada orang yang mereka kenal, sahabat mereka, tidak mempunyai uang sama sekali. Ya, mereka hanya seorang petani. Ya, dan mereka rindu untuk country living. Tiba-tiba ada yang suruh jaga kebun mereka, tanah mereka, sampai kapanpun silakan tinggal di situ.
ya. Dan itu bagus sekali, kesaksian di mana Tuhan memimpin keluarga ini untuk ada di titik bisa country living tanpa mungkin harus mengeluarkan uang. Ya. Inilah peristiwa-peristiwa. Tadi Sister Devi juga sudah kasih kesaksian. Ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pimpinan dan tuntunan Tuhan. Ya. Dan ini tidak bisa di-compare bahwa ini orang yang tidak punya duit, nggak bisa dong ikut anjuran ini, tidak bisa dong ikut konteks pemahaman yang di bab 8 ini bahwa kalau country living harus bikin ini, harus bikin itu. Jadi bukan pemahamannya seperti itu ya. Karena kita sudah lihat dari bab 1 sampai 7 tuntunannya bahwa Tuhan tidak mau saudara dan saya tinggal di kota. Dan amarannya tinggalkan kota, keluar dari kota-kota. Ya. Tetapi ada pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan. Ya. Ada kesimpulan kemarin yang kita dapat dari kita pelajari ini bahwa kita bukan semata-mata pergi country living untuk menanam, mengolah tanah di sana, ya, untuk supaya kita bisa memproduksi apa yang buat kita makan dan tunggu Tuhan datang. Bukan itu konsepnya. Saya juga punya pemahaman yang sama waktu itu. Jadi yang sebenarnya setelah kita dapat dan pelajari ini, betul Sister Joy, kita sudah baca country living ini. Dulu kita sudah juga pelajari. Tapi puji Tuhan di waktu sekarang ini, kita diingatkan lagi, dikuatkan lagi melalui apa yang kita pelajari ini. Ya, seperti disegarkan lagi, fresh lagi di otak. Oh ini konsep country living yang benar. Ya, karena pernah salah. Di waktu dulu pemahaman saya country living itu adalah cari tanah, beli tanah kalau punya uang, ya, bikin rumah, kelola tanah, dan tunggu Tuhan datang. Selesai. Bagaimana pekerjaan Tuhan yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Jadi walaupun kita di country living, kita menanam, mengolah tanah, ada pekerjaan pelayanan yang harus kita lakukan. Ya, Sister Olvin juga kemarin sudah kasih contoh yang baik. Ketika dia ada merawat pasiennya yang pertama, datang dan tinggal di rumah. Orang yang sakit mental, ya puji Tuhan sampai sembuh. Dia tinggal beberapa waktu di tempat ya keadaan kesembuhan di sana. Jadi inilah, jadi kita ke country living, kita mengolah tanah, ya, kita mendirikan rumah, tapi ada pekerjaan yang harus dilakukan. Oke, sejauh ini ada tambahan? Baik, belum ada. Oke, itu sebagian eh, apa namanya? Halo Kak, Oh ya, Sister Joy, silakan. ya sorry. Em, jadi betul ya yang Kak Opin ada bilang itu tadi bahwa em, apakah setiap orang country living harus ada percetakan, ya kan? Apakah orang setiap country living harus ada sekolah? Nggak seperti gitu loh. Jadi em, yang pelajaran kemarin itu sepertinya yang kita lihat dari orang belajar itu sepertinya apa yang Tuhan bilang di buku Country Living itu pas orang baca itu kayak jadi overwhelmed gitu. Jadi kayak Beban. uh
beban gitu, jadi kayak beban berat. Ada percetakan, ada sanitarium, harus begini, harus begini, harus begitu. Sebenarnya sebenarnya gini ya teman-teman, ini yang kita lihat itu sebenarnya bukan harus, tetapi yang kita lihat ini adalah waktu orang pergi dari kota mau ke country living itu, terus mau bikin apa? Sepertinya itu kan pertanyaannya. Apakah Ya, kita ke country living hanya yang Kak Opin bilang, pergi ke country living, bawa keluarga, bertanam dan tunggu kedatangan Tuhan? Is that it? Begitu maksudnya, that's it? Hanya seperti itu? Itu kan pertanyaannya. Jadi ya, saya mau ke country living itu apa yang kita harus bikin? Nah, itulah plan atau rencana yang Tuhan kasih gitu. Dan waktu mengenai publication itu dianjurkan kepada orang punya institusi. Kalau kita punya publishing house, jangan di kota, di country. Itu kan yang dibilang. ya, Bukan berarti orang harus bikin percetakan di country. Yang kemarin kita hanya kasih contoh yang mana di medical missionary yang kita ambil, banyak sekali orang order itu buku resepi gitu. Nah, kalau misalnya orang di country living, misalnya ada sanitarium, ada resep-resep yang bisa dibagikan ke orang-orang dan traktat-traktat mengenai pekabaran malaikat ketiga, bisa aja ada small percetakan begitu yang bisa mungkin bayar orang untuk run itu bisnis begitu. I'm just saying begitu, bukan berarti kita harus bikin harus ya, gitu. Nggak seperti itu. Jadi itu hanya contoh. Ini kan orang memikirkan bagaimana orang tinggal di country bisa menghidupkan orang punya diri, kemudian bisa mempekerjakan orang untuk ada pekerjaan di country selain cocok tanam. Seperti itu kan. Jadi kalau itu bisa menghasilkan, ya why not gitu. Kita nggak lihat sesuatu yang salah di situ karena percetakan atau kasih traktat-traktat atau mengenai kesehatan itu firman Tuhan dan harus dibagikan ke orang lain, dan itu salah satu cara untuk kasih buku-buku ke orang yang mungkin orang nggak bisa jangkau kemana lah buku itu akan pergi gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua misalnya, let's say contoh, sanitarium atau lifestyle center. Kalau di sini orang buka tempat seperti itu dan orang bisa datang ke rumah mereka untuk pengobatan gitu. Nah mungkin orang-orang yang di country living atau teman-teman di country living berpikir, wah orang aja di rumah istilahnya makan aja mungkin hanya cukup 1 hari kebutuhan kita, atau mungkin rumah kita nggak ideal untuk orang datang berobat. Jadi seperti kayak beban gitu loh. Kalau itu yang kita lihat ya. Jadi buat kita itu sebenarnya nggak perlu menjadi beban seperti itu teman-teman. Yang kita lihat adalah apa terang yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh misalnya Tuhan mau kita di country living untuk ada easy access atau ada akses yang mudah supaya orang datang ke tempat kita kan untuk berobat misalnya seperti itu. Jadi kalaupun misalnya rumah kita belum tempat ideal untuk berobat, ya mungkin kita bisa pergi ke rumah orang di mana yang sakit seperti itu gitu. Kita bisa kasih treatment atau kita bisa bikin treatmentnya di gereja di mana kita bisa pergi. Mungkin dia punya building atau gedung di gereja itu lebih ideal untuk treat orang. I don't know. Atau ada building di mana seperti itu. Dan kalau memang kita faithful sungguh-sungguh dan bahasa Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan itu, dan kita minta Tuhan ini sepertinya idealnya mungkin kita ada bangunan di tempat kita tinggal dan orang-orang bisa datang lebih ideal. Apakah Tuhan nggak akan membuka jalan seperti itu? Jadi itu semua langkah dengan iman ya, masing-masing langkah dengan iman, dan kita melakukannya itu kita selalu harus pakai prinsip Alkitab. Mereka yang setia faithful. Mereka yang setia dalam hal-hal kecil
Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar karena Tuhan tahu hal-hal yang kecil mereka setia gitu. Jadi kalau saya setia dalam hal-hal kecil seperti itu, atau misalnya kemarin yang Sister Oven bilang mengobati dengan mental, bawa ke alam, ya itu aja dulu dilakukan seperti itu. Dan kalau kita memang benar-benar mau, kalau buat saya pribadi ya, ini kalau saya pribadi, everybody is different. Kalau kita orangnya, kita nggak mau untuk limit myself gitu. Kita nggak mau untuk saya punya diri itu, oke, saya hanya mau seperti ini, that's it gitu. Saya nggak mau open untuk hal-hal yang lain. Kalau kita ada terang yang Tuhan kasih, misalnya kamu bikin ini, kita orangnya suka suka mau involve gitu. Maksudnya, oh ada ini, kita mau involve dalam hal itu. Kita nggak mau limit myself. Waktu kita involve dalam hal itu, kita mau untuk setia dalam hal-hal yang kecil karena kita mau orang punya hidup itu jadi blessing untuk orang lain gitu. Ya. Dan kalau misalnya Tuhan lihat, misalnya yang kemarin itu Star of It, faithful mereka dalam treat orang dengan mental. Kita nggak bisa limit kita punya self, oh ya hanya seperti itu. Karena orang-orang di luar juga butuh treatment dalam fisik gitu, bukan hanya mental. Karena mental dengan fisik sangat berhubungan juga gitu ya. Jadi kalau kita bisa minta Tuhan juga untuk treat dengan orang dengan secara fisik, dengan mereka punya kondisi kesehatan, kita minta sama Tuhan karena janji Tuhan di Alkitab bilang orang yang kekurangan wisdom atau kekurangan hikmat, minta sama Tuhan yang akan kasih secara berlebihan gitu. Jadi kalau Tuhan sudah janji seperti itu dan semua ada di dalam planningnya Country Living, ya saya minta kalau memang saya nggak tahu, kita tanya, cari Tuhan di mana gitu. Yang seperti kita doakan ya waktu lalu yang kita minta dalam doa untuk kita punya rencana, orang doakan dan Tuhan buka gitu loh. Karena memang itu keinginan dari orang punya keinginan, saya punya keinginan sendiri. Kita utarakan sama teman-teman, nggak ada rahasia yang kita simpan. Yang teman-teman di Babasari ini seperti kita my own family gitu loh. Kita bawakan dalam doa, doakan dan Tuhan buka jalan. Kalian lihat sendiri gitu gimana Tuhan buka jalan. Jadi kalau kita mau, Tuhan akan buka jalan, dia akan buka jalan. Dan di saat Tuhan buka jalan, yaitu kita mulai ya, sedikit demi sedikit, karena nggak semua, banyak sekali Tuhan kasih, cuman orang aja yang nggak sanggup. Kalau orang sedikit, itu akan Tuhan buka dan buka dan buka, dan yang saya bilang kemarin itu, di tempat country living itu akan jadi berkat luar biasa untuk orang keluarga dan juga orang lain gitu. Dan juga di saat orang menolong orang lain, yaitu ya orang involve juga orang seluruh keluarga, anak-anak di involve bagaimana cara masak, bagaimana cara treatment, jadi mereka punya kehidupan juga, mereka bisa lihat dari orang tua, oh begini caranya tinggal di country living, bagaimana cara tanam. Jadi kalau orang melayani semua juga di involve, jadi bukan hanya oh saya hanya melayani orang lain jadi anak-anak terbengkalai. Enggak teman-teman, justru disitulah kita bisa training kita punya anak-anak untuk jadi misioneri juga. Jadi yang itu ya yang kita lihat bahwa apapun yang Tuhan kasih, yang orang so tahu misalnya, atau Ebing misalnya dia bisa massage, atau untuk orang-orang yang stroke bisa di massage, itu kan berkat yang Tuhan kasih gitu. Jadi kalau itu adalah talenta atau berkat yang Tuhan kasih, kalau mereka continue untuk itu dan orang-orang akan datang, dan bukan hanya itu, dari situ orang kasih tahu kepada orang-orang, karena di dalam medical missionary kita nggak bisa hanya treat orang, oh ngana sakit ini kita bikin ini, semua dari mereka punya lifestyle kita harus tanya gitu. Makanya untuk buka lifestyle center ada dia punya pertanyaan yang tanya, kamu tidur jam berapa, kamu bangun jam berapa, kamu minum berapa gelas sehari, kamu. Jadi banyak sekali yang orang harus lihat dari mereka itu untuk tahu penyakitnya kenapa, kamu makan apa pagi, makan siang apa. Kita harus lihat secara apa ya, secara general orang itu gimana lifestyle mereka. Karena semua penyakit itu karena ada penyebabnya apa gitu. Nah, dari situ kita kasih mereka, oh ini misalnya lifestyle-nya
mungkin dirubah dari ini segini, oh makanannya begini. Dan kalau kita merubah orang punya makanan, kita juga harus make sure, harus tahu cara masak yang benar dan sehat seperti itu. Jadi banyak sekali ya, apa namanya, um, banyak sekali dia punya lingkup untuk menolong orang yang sakit. Hal-hal untuk perlu untuk orang yang sakit seperti itu. Dan seperti itu, hal-hal seperti itu kita harus minta knowledge dari Tuhan, kita harus berdoa, praktekkan untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan kemudian bisa praktekkan kepada, bawakan kepada orang-orang. Kesaksian orang sendiri bisa menjadi dorongan untuk orang-orang bisa mengikuti lifestyle yang orang bikin. Kenapa? Karena mereka bisa lihat bahwa di rumah kita, keluarga kita itu sehat seperti itu ya. Jadi seperti itu yang kita bilang, yang maksudnya adalah faithful, setia dalam hal-hal kecil, dan minta sama Tuhan untuk berikan kebijaksanaan. Dan kalau Tuhan yang bilang di country living yang Torah akan tinggal ini, seperti ini dia punya pola. Dan kalau kita lihat kita jadi overwhelmed atau kayak jadi wow banyak sekali, jangan overwhelmed teman-teman. Waktu kemarin orang babas tadi langsung teringat kita punya ingatan di pelajaran waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Teman-teman, bangsa Israel itu dalam perjalanan mereka itu banyak sekali overwhelmed, kejadian-kejadian yang sangat gimana mau melewati Laut Merah gitu ya. Sama overwhelmed. Wah, ini gimana tuh orang mau country living? Kalau Tuhan yang bilang, percaya bahwa tuh firman itu yang akan melakukannya sendiri gitu. Jadi contoh ya yang orang waktu belajar di buku A.T. Jones. Apa arti iman? Iman itu adalah bergantung dan harapkan apa firman Tuhan bilang itu akan terjadi gitu. Jadi kalau Tuhan bilang ini country living seperti ini plannya Tuhan, walaupun orang tidak seperti itu, ya Tuhan bilang, Tuhan kalau Tuhan mau memang seperti itu, ya firman Tuhan yang akan lakukan di dalam orang punya kehidupan di country living gitu. Bagaimana caranya? Ya itu orang minta sama Tuhan dan Tuhan akan buka jalan gitu. Tuhan akan buka jalan sedikit demi sedikit sampai kita bisa lihat, wow hasilnya luar biasa. Dan sekali lagi, kalau hasilnya itu luar biasa, orang mulai datang, minta orang punya pertolongan dan berhasil, teman-teman itu sama sekali bukan untuk kebanggaan diri sendiri. Itu selalu kita poin kepada Tuhan. Kamu punya kesembuhan, Tuhan yang kasih. Kamu punya kehidupan, Tuhan yang kasih. Ini treatment itu nggak akan ada dia punya khasiat kalau bukan dengan Tuhan. Itulah yang makanya orang belajar country living bahwa kemuliaan manusia harus taruh di debu tanah. Jadi jangan sampai orang berpikir apa yang rencana Tuhan kasih itu untuk kesombongan ya, tidak, itu semua kita bawa untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjangkau orang-orang. Itu rencana Tuhan karena Tuhan mau menyelamatkan semua orang sebanyak mungkin Tuhan. Makanya Tuhan belum datang-datang karena apa? Banyak yang belum dijangkau, banyak orang yang belum tahu akan pekabaran Tuhan. Jadi jangan orang overwhelmed, langkahlah dengan apa yang ada dulu, langkah demi langkah, kemudian Tuhan yang akan buka jalan untuk langkah selanjutnya. Trust me, sama seperti bangsa Israel, nggak tahu bagaimana mau Harun Firaun sudah dengan tentaranya mau kerja dari belakang, kita nggak tahu mau bagaimana, tapi Tuhan yang akan lead orang, Tuhan yang akan pimpin orang. Sama seperti itulah Sarah yang sudah tua dengan Abraham. Bagaimana mau punya anak? Ya seperti itulah Tuhan ini gimana? It is impossible di mata manusia. Buat saya juga ya impossible. Mau bagaimana gitu loh. Maksudnya rencana Tuhan luar biasa, terus orang ini gimana gitu ya. Tapi kalau orang yakin dan percaya itu yang Tuhan bilang, ya itu firman Tuhan itulah yang akan melaksanakannya. At least yang saya bilang, orang setia dalam hal perkara kecil, tiap kali Tuhan kasih terang, ambil itu, maju terus, sampai Tuhan tahu, oh ini orang setia dalam hal-hal yang kecil, Tuhan akan kasih hal-hal yang perkara yang lebih besar, karena Tuhan tahu orang juga pasti akan setia. Kenapa? Tuhan kasih itu karena untuk menyelamatkan orang-orang banyak yang masih perlu akan terang kebenaran Tuhan. Oke Kak, thank you, itu aja. Baik, terima kasih Sister Joy. Memang ya
ketika kita mulai Bible study diawali dengan doa, dan ketika kita sudah berdoa, Roh Kudus menuntun masing-masing kita. Tentunya kan begitu. Ya. Dan ketika dituntun oleh Roh Kudus, uh, dinamika di dalam Bible study itu mulai dari komentar, tambahan, masukan, pengalaman, itu Tuhan Tuhan juga izinkan. Tetapi di dalam juga proses itu, bahwa kita harus punya kesadaran. Ya. Kadang-kadang tidak semua pengalaman kita itu bisa jadi patokan untuk hal-hal yang lain atau orang-orang lain. Tidak, ya, karena Tuhan bekerja melalui orang-orang itu berbeda pengalaman-pengalaman. Ya, jadi tidak bisa digeneralisir. Ya puji Tuhan kalau saya bisa kasih satu kesaksian yang baik dan orang lain boleh lihat dan dikuatkan, itu hal luar biasa. Ya, lihat, saya senang dengar kesaksian Sister Bevi tadi. Kita tidak punya apa-apa, tapi akhirnya Tuhan tuntun, bisa country living, dan kehidupan dipelihara. Itu satu hal yang menyaksikan bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Dalam konteks ini, bisa terjadi kepada semua orang, tapi caranya berbeda-beda. Ya, caranya berbeda-beda. Dan kita harus selalu ingat, ketika kita ada di proses itu, ya, hati-hati. Setan juga bisa pakai kebanggaan-kebanggaan itu menjadi seperti apa ya? Eh, Akhirnya menjadi dosa. Ya, dulu ya ini latar belakang dulu ya. Oh, saya sudah country living. Itu ya. Saya sudah tinggalkan bahkan orang-orang yang masih di kota, kamu ini masih di kota. Seakan-akan saya yang sudah country living ini sudah benar. Ya, banyak yang terjadi seperti ini. Dan saudara lihat apa yang terjadi, banyak yang sudah kembali ke kota. Ya, jadi biarlah segala sesuatu itu memang ada di dalam lingkup Tuhan dalam konteks rendah hati. Ada hal yang harus kita sampaikan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kalau ada kebanggaan di situ, biarlah kebanggaan untuk kemuliaan nama Tuhan itu indah, saudara-saudara. Ya. Dan sekali lagi bahwa pengalaman kita masing-masing bisa kita share, dan itu tidak bisa juga jadi patokan untuk orang lain bahwa mereka akan mengalami proses yang sama. Ya, kasih Tuhan akan sama, saudara-saudara. Pertolongannya akan sama, tapi prosesnya pasti berbeda. Ya, karena setiap orang dibentuk dari keadaan dan situasi yang berbeda. Dan inilah kemurahan Tuhan yang boleh jadi atas kita. Lalu kita kembali ke pemahaman apa yang sudah kita baca. Kerendahan hati di saat kita Bible study itu penting. Ya. Jadi seakan-akan kalau kita melihat saya ya bukan harus jadi patokan buat saudara-saudara. Ya, dengan segala kekurangan, ya, dengan segala pelanggaran dosa yang masih terjadi di dalam diri saya, ya, kesalahan-kesalahan terjadi di diri saya. Saya selalu berdoa, Tuhan, kasih saya kerendahan hati, Tuhan tuntun saya selalu. Karena saya tidak mau salah di dalam saat kita Bible study, salah paham, ya, atau salah mengerti, sehingga saya akan mengeluarkan statement-statement yang terkesan bertentangan. Ya. Namun adapun hal-hal yang Tuhan izinkan untuk dikemukakan di sini itu terjadi juga untuk bisa melihat keseimbangan-keseimbangan. Itu penting ya. Contoh kemarin kan, loh ini kok country living kelihatan susah sekali. Dirikan sanatorium dan sekolah-sekolah dan kantor-kantor kalian jauh dari pusat-pusat penduduk. Nah, loh, saya ini bukan country living kok harus mendirikan sanitarium, percetakan, lalu harus dirikan sekolah-sekolah. Saya orang yang tidak punya capability untuk itu, tidak punya uang. Bagaimana ini bisa matching dengan kehidupan saya? Ini kutipan ini paragraf 8 chapter 8 ini tidak benar, ini tidak bisa. Tidak bisa juga saudara kita menentang ya amaran Tuhan. Tuhan bilang dirikan sanatorium, sekolah-sekolah, kantor itu jauh dari kota-kota. Ya, tidak kita pahami seperti itu. Ya.
Karena Ellen G. White, Sister White, melalui tuntunan Roh Kudus, supaya kita bisa paham, lihat, oh iya, ini nasihat buat organisasi kita, buat organisasi gereja. Ini loh langkah-langkah yang baik. Dan ini kemarin sudah kita bahas. Baik saudara, kita lanjut ya di review ini, review sedikit. Untuk menghindari godaan dan kebejatan, Tuhan telah memanggil umatnya untuk meninggalkan kota-kota. Ya banyak sekali kutipan bilang apa yang terjadi di kota. Kaum-kaum muda terlibat dalam lembaga-lembaga kita harusnya tidak terkena godaan dan kebejatan yang terdapat di kota-kota besar. Yang potensi sekali, dan saudara-saudara saya percaya yang ada hadir di saat ini ya mengerti ini dan melihat masa-masa penuh badai di hadapan kita ya. Allah bermaksud agar kita tidak menempatkannya di kota-kota karena ada masa-masa yang penuh badai di hadapan kita. Saudara, salah satu contoh yang boleh saya share, kemarin waktu COVID, itu 2 tahun ya, tahun 2020, 2021 itu parah-parahnya. 2022 pertengahan itu sudah mulai lockdown sudah dibuka ya, sudah mulai orang aktivitas lagi ya. Tapi di masa 2 tahun awal itu dari Februari, apalagi Agustus September tahun 2020 itu, emang luar biasa itu tekanan-tekanan kan. Nah, kami tinggal di country living, tidak merasakan yang istilahnya lockdown, ya, pakai masker. Jadi salah satu contoh kesulitan-kesulitan yang ada di kota. Di kota kan mau masuk gang ini ditutup pakai portal, pakai palang, harus masuk, ada penjaga di situ dan harus tanya mau kemana, ada surat vaksin, ada surat izin jalan. Ini kesulitan yang terjadi. Nah, waktu kami di country living, kami tidak merasakan itu. Kita hanya bangun pagi, kita berdoa, Bible study, kita menanam dan menjalani kehidupan, membersihkan kebun. Itu yang terjadi sampai selesai COVID itu. Ini contoh dan pengalaman ini benar-benar terjadi ya. Jadi apa yang akan badai yang ada di hadapan kita nanti itu tentunya luar biasa. Tempat di mana kaum muda dapat diajarkan dengan efektif ya. Tuhan berulang kali memberikan peringatan bahwa sekolah-sekolah, rumah-rumah penerbitan, sanatorium kita harus didirikan di luar kota. Di paragraf tadi di awal juga dikatakan, tempat-tempat di mana kaum muda dapat diajar dengan paling efektif menaik kebenaran. Kayaknya kalau di country living itu kita belajar kebenaran tuh kayak lebih fokus, lebih tenang. Itu yang terasa. Sekarang aja, contoh ya, saya lagi Bible study. Mungkin saudara-saudara tidak terlalu dengar. Suara musik di kiri kanan di tetangga saya itu. Ada yang putar lagu disco, ada yang putar lagu pop, ada yang lagu dangdut. Ini lagi ribut sekarang. Nah, di saat saya sedang Bible study. Tapi kalau saya misalnya, contoh, saya lagi di hutan ini, bukan di hutan, maksudnya di kebun, di country living. Lebih fokus tuh, saya percaya lebih dalam. Mungkin saudara-saudara alami hal yang sama. Ya, jadi lebih efektif untuk kita belajar kebenaran. Akan muncul orang-orang yang berbicara dengan cara yang menyimpang untuk melawan gerakan-gerakan yang sedang dipimpin Tuhan melalui hamba-hambanya. Namun kini sudah saatnya orang-orang mulai berpikir hubungan sebab akibat. Sudah terlambat, sudah sangat terlambat untuk mendirikan usaha-usaha besar di kota. Coba saudara pikir secara logika, kita punya uang invest apa ya di kota saat ini? Ya, dan kita akan bergelut dengan bisnis itu dan pada akhirnya kita lupa Tuhan. Ya, dikatakan sudah terlambat. Artinya prioritas kita ketika kita belajar country living dan kabaran malaikat ketiga, ya, dituntun kita untuk memiliki prioritas yang lebih kepada pembekalan diri, ya, melalui firman Tuhan, lalu lebih kepada meditasi dan lebih kepada akhirnya pelayanan untuk kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan sudah mau datang. Jadi bukan bisnis ini itu lagi yang jadi prioritas kita untuk pergi ke kota dan sebagainya ya. Kondisi-kondisi yang sedang berkembang di kota-kota akan membuat orang-orang beriman sangat sulit untuk tetap tinggal di dalamnya.
Oleh karena itu merupakan kesalahan besar untuk menginvestasikan uang dalam mendirikan usaha di kota. Well, saudara-saudara, eh, kalau lihat waktu, ya sekarang pekabaran ini memang benar-benar suatu amaran. Ya, kalau saya boleh tanya ke Sister Devi, kira-kira ada kepentingan apa lagi untuk di kota? Seperti itu ya. Akan jawabannya saya sudah tahu bahwa enggak, kalau mungkin mengunjungi keluarga atau ada sesuatu yang dibuat, ya mungkin. Tapi kalau orang yang sudah ada di country living, lalu diajak untuk ke kota, tidak akan merasakan kenyamanan, saudara-saudara. Ya. Ada sahabat saya, sudah satu keluarga di country living, lumayan 2,5 jam, 3 jam dari sini tempatnya, dari Manado. Satu keluarga sudah di sana, mereka tinggal. Ya. Dan yang datang ke kota hanya brother ini, anak-anak dan istri semua di country living. Dan ini mereka sudah berapa tahun ya? Sudah mungkin 6 tahun, 7 tahun di sana. Nah anaknya kalau diajak ke kota itu Dedi aja lah yang jalan, Dedi dan Mami aja yang jalan. Jawabannya seperti itu, mereka nggak suka ke situ. Dan inilah uh, merasa tidak ada hal yang terlalu penting lagi untuk ada di kota. Karena udara yang segar, penuh oksigen, tanaman-tanaman, mengolah tanah ini akan menjadi satu kesukaan buat anak-anak. Kebetulan anak-anaknya remaja semua yang sudah bertumbuh jadi yang satunya udah pemuda dan mereka dibentuk sana. Puji Tuhan bisa lihat kesaksian seperti itu ya. Bekerja di kota dari pos-pos luar. Sebisa mungkin lembaga-lembaga kita harus didirikan jauh dari kota. Ya. Nah, kita lihat statement di sini ya. Bukan kehendak Tuhan agar umatnya tinggal di kota-kota, tempat yang penuh dengan kekacauan dan kebingungan yang terus-menerus. Kalau kita lihat di atas, kita memerlukan pekerja-pekerja untuk lembaga-lembaga ini, dan jika lokasinya di kota, maka keluarga-keluarga itu berarti umat kita harus menetap di sekitarnya. Namun, bukan kehendak Tuhan agar kita, umatnya tinggal di kota-kota. Nah, Tuhan ingin umatnya pindah ke pedesaan, di mana mereka dapat tinggal di atas tanah sendiri, menanam buah-buahan dan sayuran mereka sendiri, dan di mana anak-anak mereka dapat bertumbuh langsung dengan karya Tuhan dalam alam. Bawalah keluargamu keluar kota. Itulah pesan saya. Jadi, kalau konteks tadi yang saya tanyakan, ada hal-hal yang ya mungkin ada keperluan apa yang kita lakukan di kota. Di sini juga di pelajaran sini, ketika ada hal yang kita kehidupan kita ada di country living, kita tinggal di country living, tapi ada pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan di kota, kita pergi untuk maksud itu. Kita pergi untuk melaksanakan pelayanan itu. Ya, dalam hal ini tidak disalahkan, tapi tetap kita harus tinggal di country living. Kota-kota harus digarap dari pos-pos luar. Malaikat Tuhan berkata, tidakkah kota-kota itu harus diperingatkan? Artinya di sini saudara, pekerjaan yang harus kita lakukan untuk kota-kota. Ya, bukan oleh umatnya yang tinggal di dalamnya, tetapi oleh mereka yang mengunjunginya untuk memperingatkan tentang apa yang akan datang ke atas dunia. Dan ini akses mudah ke kota-kota ini yang menjadi subjudul terakhir kemarin oleh Brother Lauri ya. Tunjukkanlah orang-orang yang bijaksana, bukan untuk mengumumkan maksud mereka secara terbuka, tetapi untuk mencari properti di daerah pedesaan yang mudah dijangkau dari kota, yang sesuai untuk sekolah pelatihan kecil bagi para pekerja, dan di mana juga dapat disediakan fasilitas untuk merawat orang sakit dan jiwa-jiwa letih yang belum mengenal kebenaran. Carilah tempat-tempat seperti ini tidak jauh dari kota-kota besar, di mana bangunan yang sesuai dapat diperoleh, baik sebagai hadiah dari pemiliknya atau dibeli dengan harga yang wajar melalui persembahan umat kita. Jangan membangun gedung di kota-kota yang bising. Saudara, kita lihat di sini. Kalau dia bilang
contoh, wajar melalui atau beli dengan harga yang wajar melalui persembahan umat kita. Di sini berbicara organisasi, saudara. Ya, jadi bukan beban itu diberikan kepada kita perorangan supaya bikin sanitarium, bikin percetakan. Ya kalau kita perorangan bisa, puji Tuhan, kita diberkati, ya kan? Nah inilah review yang kemarin yang kita bahas, termasuk di pembicaraan awal saya tadi. Ada yang mau tanggapi di review kita? Setelah itu kita ada 2 subjudul dan 3 subjudul dengan paragraf chapter 9 dan kita selesai. Ada saudara-saudara punya tambahan masukan? Silakan. Ya, baik. Terima Silakan, kasih brother. untuk kesempatan. Ya, selamat pagi untuk pagi. teman-teman. Selamat berkuda apa. Jadi, teman-teman, ini berbicara mengenai tadi sempat disinggung mengenai country living itu harus buat sanitarium, harus buat pelatihan, pendidikan, dan lain-lain. Sebenarnya itu adalah satu perencanaan yang kalau kita berkembang dari satu pribadi atau keluarga yang terus bertumbuh dalam country living, itu arahnya seperti itu sebenarnya. Kita akan menggarap kota dengan perencanaan pelayanan seperti itu. Nah, ini mau menunjukkan bahwa country living itu bukan pelarian, bukan persembunyian. Kita harus takut dengan undang-undang hari Minggu, kita harus takut dengan bukan itu gitu. Justru ketika country living dibawa dalam dibawa dalam suasana seperti itu atau dalam pemikiran seperti itu, nah itulah menurut saya country living yang keliru ya. Tapi justru disetujui oleh ya para organisasi ya, pimpinan organisasi bahwa belum waktunya country living gitu. Karena kita belum waktunya untuk lari gitu. Padahal country living bukan untuk lari seperti yang disetujui oleh organisasi ataupun seperti yang dipikirkan oleh yang lain-lain ya, teman-teman yang lain. Sebagai satu persembunyian, country living itu adalah sesuatu yang kita bisa bilang program kesejahteraan Tuhan untuk umatnya yang terakhir. Bagaimana mempersiapkan hidup mereka ya untuk kedatangannya, mempersiapkan mereka untuk pelayanan, mempersiapkan mereka untuk membangun keluarga, mempersiapkan mereka untuk membangun pelayanan, dan bahkan saya bisa bilang country living itu bisa menjadi sarana untuk mendapatkan pendapatan atau kalau Ellen White tulis ya di dalam buku Ministry of Healing, hidup yang terbaik, itu bisa menghasilkan kekayaan kalau itu dikerjakan dengan hikmat ya. Jadi saudara-saudara, country living itu kita masih akan produktif, masih akan produksi ya. Dan itu harus dipikirkan gitu. Itu harus dipikirkan dengan saksama. Kemudian dipelajari, kalau ada pelatihan ya dilatih gitu. Nah, kalau kita menunggu membuatnya nanti udah masa-masa yang sukar, ya kita pikir itu sangat terlambat ya. Country living kalau kita pelajari, nggak tahu ya kalau di pasal terakhir ini akan dipelajari, itu sebenarnya telah ditetapkan digenapi sejak tahun 1888 ya bersama pekabaran malaikat ketiga. Jadi kalau pekabaran malaikat ketiga itu tahun 1888, country living juga 1888. 1888 itu digenapi, di mana sesudah itu ya sebenarnya country living itu dibuat saat itu, tapi bukan konsepnya pelarian ya atau persembunyian. Tapi bagaimana kita mempersiapkan seperti yang tadi ya yang saya katakan. Jadi kalau itu adalah persiapan, sebenarnya teman-teman kalau bisa merasakan itu sangat kurang waktunya gitu. Sangat kurang waktunya kalau kita nanti di masa kesesakan atau masa-masa yang genting. Aduh, itu bagaimana kita mengembangkan misalnya uh, 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 sarana gitu untuk penyembuhan orang sakit, misalnya orang yang sakit stroke gitu, atau orang yang sakit kanker. Lah itu nggak gampang, itu nggak mudah gitu. Itu harus dipelajari. Atau bagaimana kita mengembangkan pertanian yang sangat sehat ya, ketika seluruh dunia atau misalnya nggak so jauh-jauh lah di wilayah kita di Sulawesi Utara.
beberapa tempat ya yang saya kunjungi, itu pertanian semuanya itu pakai racun semua, ya. Ada yang sampai membuka apa rahasia racun-racunnya, obat-obatnya. Aduh, itu sangat mengerikan, teman-teman. Dan sebenarnya country living itu memberi peluang bagi orang Advent untuk membuat pertanian yang sehat. Ketika kita bertani yang sehat, ya, ketika yang lain kena hama, pertanian kita nggak kena hama, itu sudah kesaksian yang luar biasa gitu. Apalagi kalau hasil-hasilnya itu menyehatkan ya. Kita misalnya tanam sayur yang sehat, buah yang sehat, dan itu memberi efek yang menyembuhkan. Ya, selain sudah memberi kesaksian, efeknya menyembuhkan. Wah, itu luar biasa menurut saya. Jadi eh, nanti saudara-saudara ya, ketika menjalankan hal itu, justru akan merasa kalau boleh Tuhan jangan dulu jangan dulu cepat datang, kalau boleh tunda lagi, karena masih banyak yang harus dikerjakan gitu. Benar Ya, gitu. ya, ya. Nah, kemudian mengenai tadi sarana yang harus didapatkan ya, teman-teman mau percaya atau tidak, itu tidak sangat bergantung dengan uang, ya. Bagi orang yang punya, bagi kita ya, saya sudah saksikan kemarin beberapa waktu yang lalu, kita di sini mudah untuk mendapatkan tanah, ya, tetapi sulit untuk dapatkan uang untuk mengelola tanah, ya. Hmm. Mereka di Jawa punya banyak uang, sangat sulit untuk mendapatkan tanah, ya. Jadi sebenarnya situasi-situasi sulit itu Tuhan Tuhan sengaja ya untuk memperhadapkan kita supaya kita nggak bergantung pada diri kita gitu, tapi bergantung pada Dia sepenuhnya, ya. Dan counter living menurut saya ini adalah latihan bagaimana kita seperti bangsa Israel ya, mau menuju tanah Kanaan semawi itu dilatih pada tanah Kanaan duniawi gitu. Tanah Kanaan itu hanya bisa dimasuki oleh iman dan kebenaran. Mau berapa banyak pun ya miliar uang kita, kalau kita nggak dengan iman, itu nggak akan pernah masuk, teman-teman. Benar. Coba buktikan sendiri, ya. Berapa banyak uang pun, gitu. Itu country living itu sama persis dengan bangsa Israel mau masuk tanah Kanan. Hanya dengan iman dan kebenaran yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya dengan iman dan kebenaran yang bisa masuk di dalam country living. Ya, kecuali country living yang palsu ya, itu bisa dibuat saat ini ya, secepat mungkin. Tapi bagaimana country living yang direncanakan Tuhan, yang betul-betul menjadi kesaksian, ya, menjadi produktif kesaksian yang sangat baik, wah itu hanya bisa dengan iman, saudara-saudara. Dan uh, memang apa ya, seperti kutipan tadi, itu bisa didapatkan dengan biaya yang murah dan uh, pemberian orang. Ya, seperti pengalaman kami ya, ini sepertinya kita diberi dengan cuma-cuma, ya. Kalau teman-teman juga ada yang mau, itu ya kami bisa membantu ya, kami bisa membantu untuk mendapatkannya gitu. Nah, itu akses dan keadaannya, ini bukan mau mau promosi ya, tapi membantu ya teman-teman yang punya niat ya untuk country living, yang nggak punya niat ya nggak apa-apa, ya. Di tempat kita ya yang berdekatan gitu, itu ada ya tempat-tempat di sana yang bisa didapatkan gratis atau bahkan murah gitu. Hmm. Mungkin itu saja yang bisa diberikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Brother Ebing. Di kita lihat ya penekanan-penekanan di statement-statement country living ini yang sudah kita pelajari ya. Jadi lihat dengan kerendahan hati kita akan bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini ya. Jadi tidak ada yang berbenturan dari satu hal ke hal yang lain. Tidak ada dari satu ayat ke ayat yang lain berbenturan. Tidak ada dari satu nasihat ke nasihat yang lain bertolak belakang. Sangat tidak mungkin. Ya, itulah logika Tuhan ya. Kalau secara manusia kita pikir tidak masuk akal. Tetapi alur ajarannya itu, ya melalui firmannya itu kita lihat. Dari Kejadian sampai Wahyu, yang kita temukan hanyalah kebenaran. Bukan kebingungan. Ya. Kalau bingung itu berarti kita harus lihat kenapa saya bingung. Kita butuh, tadi Sister Joy bilang, hikmat dari Tuhan. Ya. Kalau bilang
kita tidak punya uang, kita butuh hikmat dari Tuhan lagi, saudara-saudara. Ya, dan Tuhan mengizinkan masing-masing kita untuk mengalami pengalaman country living ini dengan cara Tuhan yang berbeda-beda. Ada orang yang country living dengan banyak uang, ya, tapi pada akhirnya sia-sia, bikin rumah besar-besar, ya, tapi tidak ada pengolahan tanah yang dikerjakan. Ya, kalau dari sumber uang luar biasa, rumah bisa jadi, tapi tidak ada yang masih tidak menghakimi, saudara. Tapi ini pengalaman yang Tuhan izinkan yang kita lihat untuk supaya tidak terjadi lagi, tidak terjadi kepada kita. Jadi kita harus lihat ya, kalau kita banyak uang, buat apa uang itu? Apakah kita akan gunakan untuk pelayanan, ya, atau kita akan beli tanah ribuan hektar, lalu tidak diolah, yang penting kita sudah punya tanah ribuan hektar. Saudara, arah dan tujuan dari ajaran yang kita dapat dari country living ini menuntun kita untuk selalu, tadi disinggung dari Ebi, memiliki iman, dituntun dengan iman. Mau tidak punya uang, mau banyak uang, semua itu dengan iman, saudara-saudara. Ada banyak orang-orang kaya yang berhasil, yang sukses di mata Tuhan. Kenapa mereka kaya dan sukses? Karena mereka dengan iman. Abraham, Ayub, itu orang-orang luar biasa. Ya, orang-orang paling kaya di zaman mereka. Tapi mereka tidak ada cerita bilang, oh gagal. Tidak ada cerita bilang mereka melalui kekayaan mereka dan mereka jadi orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang gagal menggunakan kekayaan. Kaya silakan saudara, tapi ingat, kita ada di dekat penutupan sejarah dunia. Prioritas apa yang harus kita gunakan dengan uang kita ketika kita punya uang? Ya, ketika kita tidak punya uang, tetap prioritas apa yang harus kita utamakan? Ya, bertumbuh di dalam iman. Terima kasih, Brother Eding. Ada yang mau kasih tambahan lain? Halo Kak. Ya, silakan. Oke. Jadi yang tadi Ebing kasih komentar itu kita setuju sekali 100%. Kenapa? Karena memang seperti itulah prinsip yang selama ini orang baca di buku Country Living, yang mana di tempat Country Living itu sebenarnya Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa, teman-teman. Berkat yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman ingat di buku Ulangan 28 itu, di buku Ulangan 28 itu mulai dari ayat 1 ya, sampai kita pergi ke ayat 13. Jadi kalau teman-teman baca di Ulangan 28 ayat 1 dan sampai di ayat 13, kalau kalian lihat di situ, itu adalah blessing atau berkat yang Tuhan memberikan kepada umat-umat Tuhan gitu. Dan di ayat 13 itu Tuhan bilang, saya mau kamu jadi kepala bukan ekor. Itu artinya apa, teman-teman? Artinya di dalam orang misalnya di Country Living kan dibilang di situ juga Tuhan akan memberkati tanahmu dan akan menghasilkan buah yang banyak. Jadi yang tadi Ebing bilang di Country Living, kalau memang kita benar-benar minta hikmat kuasa dari Tuhan, di tempat di Country Living itu tanaman-tanaman itu kita itu jadi kepala bukan ekor, istilahnya akan menghasilkan tanaman yang luar biasa, yang tidak ada pestisida dan segalanya, dan makanan yang sehat. Itu yang Tuhan mau gitu. Tuhan mau memberkati umat-umatnya, bukan jadi ekor. Di bagian kesehatan pun Tuhan mau memberkati umat-umatnya jadi kepala. Kenapa? Karena banyak orang sudah pergi berobat ke sana ke sini, malah tambah sakit, nggak sembuh. Kalau mereka mau ikuti jalan Tuhan, mereka bisa memperoleh kesembuhan, dan Tuhan mau kita jadi the head. Head-nya itu menjadi kepala dari bagian kesehatan. Jadi semua plan yang Tuhan kasih itu Tuhan punya itu lebih, istilahnya Tuhan mau kasih tahu kepada kita bahwa plannya itu lebih unggul dari apa yang dunia kasih atau yang setan sudah kasih korupsi ini dunia, seperti itu. Dan itulah yang Tuhan mau. Bukan kita ekor gitu ya teman-teman. Baca di Ulangan 28. Itu janji Tuhan. Asal di situ dibilang kita mau menurut Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Kalau di Country Living Tuhan bilang begini, kita ikut. Tuhan
blessing di situ, berkat luar biasa di situ. Dan kita terakhir kemarin baca buku Ministry of Healing. Ministry of Healing di Indonesia apa dia punya buku ya, Kak Opin? Atau tadi Ebing bilang tadi apa bukunya itu? Hidup Ministry yang of terbaik. Healing. Apa? Hidup yang terbaik. Hidup yang terbaik. Oke. Kalau di Indonesia hidup yang terbaik, kalau di Amerika bukunya Ministry of Healing, kalian baca bagaimana untuk menolong orang miskin. Di buku kalau kita country living kan orang juga dianjurkan untuk menolong orang miskin. Orang miskin itu dibawa di country living, diajar bagaimana untuk bercocok tanam dan mereka juga bisa menghasilkan gitu. Jadi di country living itu luar biasa teman-teman, berkatnya itu sangat asal saja orang mau minta. Sometimes orang udah give up. Ini tanam ini nggak bertumbuh, ini nggak ada hasil sudah Jo. Nggak seperti itu akan membuat kesaksian palsu di country living. Itu yang bilang Ellen White, bukan kita teman-teman. Kesaksian palsu yang mana, oh ini tanah kok nggak menghasilkan, ini tanah kok nggak subur, bla bla bla, dan seterusnya. Kalau kita minta hikmat dari Tuhan, Tuhan akan kasih dan akan menghasilkan. Itu janji Tuhan teman-teman. Dan orang-orang yang miskin, yang nggak punya kerja, bisa dikasih. Karena dibilang di situ, kalau orang miskin yang bisa bekerja, kalau kita bantu-bantu mereka terus, mereka itu akan jadi selfish, akan jadi hidupnya tergantung terus kepada orang lain. Tapi kalau kita justru membantu mereka mengolah tanah, dan mereka bisa bekerja, mereka itu akan memproduksi hasil usaha mereka dan mereka bisa makan dari usaha mereka instead of kita, atau bukannya kita yang suap-suap mereka terus seperti itu. Jadi banyak ministry-ministry yang bisa efektif hanya di country living, nggak bisa kalau kita tinggal di kota. Seperti itu. Dan terima kasih Ebing dan Devi atas kesaksiannya bagaimana kalian pergi di country living. Kiranya itu juga bisa menguatkan orang juga untuk melakukan untuk mencari tempat dan memang berjalan dengan iman, karena memang perjalanan country living itu perjalanan iman ya teman-teman. Sometimes sesuatu yang mustahil untuk kita lihat, aduh ini sepertinya mustahil. Tapi kalau kita dengan iman yakin ini Tuhan punya syarat-syarat dan kita tahu ini adalah syarat Tuhan dan kita minta dalam doa dengan iman dapat itulah kesaksian kita bahwa inilah dengan iman ya. Dan mudah-mudahan di waktu-waktu berikut kita juga bisa memberikan kesaksian bahwa inilah perjalanan iman dan Tuhan yang dimuliakan, karena semua ini adalah milik Tuhan gitu. Apapun yang Tuhan lakukan itu semua adalah Tuhan punya dan kemuliaannya hanya untuk Tuhan gitu. Jadi hanya mau tambahkan aja yang tadi yang Ebing kasih tambahan itu, kita sangat setuju. Dan bagaimana teman-teman jangan pernah kecewa atau jangan pernah discourage atau overwhelmed di country. Terang di sini sama-sama saling menguatkan, saling membagi, saling menolong gitu. Kamu butuh apa? Apa yang kamu perlukan di country living seperti apa? Ada yang bisa membagi pengetahuan, ada bisa membagi pengalaman, ada juga bisa bagi financial. Semua masing-masing ada yang Tuhan berkati dan saling menolonglah satu sama lain, saling support satu sama yang lain supaya bisa one of these day bisa country-nya bisa ideal apa yang seperti Tuhan berikan, tapi orang harus jalan satu persatu ya, yang tadi Eding bilang. Mulai dengan apa yang Tuhan orang tahu, mulai dengan itu, dan Tuhan akan buka jalan sampai idealnya yang Tuhan mau itu bisa terjadi, asalpun orang faithful ya dengan hal-hal yang Tuhan berikan. Oke, thank you Kak, itu aja. Baik, terima kasih Sister Joy untuk tambahan. Jadi inilah maksud Tuhan ya dari dua pernyataan yang disampaikan tadi. Ini adalah suatu hal yang benar dan puji Tuhan luar biasa. Kita melihat rangkaian dari pelajaran ini di mana dasarnya adalah Tuhan itu sendiri, iman, ya. Jadi kita nggak bisa apa yang mau dibanggakan dari kita sebenarnya, ya. Apalagi ketika kita sudah belajar tentang pembenaran oleh iman, kita akan melihat segala sesuatu ini dengan iman, dengan cara Tuhan. Ya, sehingga hasil-hasilnya boleh jadi kekuatan buat orang lain. Nah, kita juga ditambahkan lebih kuat, saudara-saudara, bertumbuh dalam iman. Inilah semua dasarnya Tuhan dan hanya oleh Tuhan.
Baik saudara, kita masuk di pembahasan kita ya. Pelajaran dari Henokh dan Lot. Sebagai Tuhan yang memelihara hukumnya, maaf saya ulangi, sebagai umat Tuhan yang memelihara hukumnya, kita harus meninggalkan kota-kota. Seperti Henokh, kita harus bekerja di kota, tapi tidak tinggal di dalamnya. Saudara, siapa umat yang memelihara hukumnya? Apakah saudara dan saya adalah umat yang memelihara hukumnya? Kalau kita ada di golongan ini nasihat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ya, kalau dari teks ini kita lihat bahwa ada pekerjaan yang harus kita lakukan di kota. Ya, tapi kita tidak harus tinggal di kota. Ada keteladanan dari Henokh. Ketika kejahatan melimpah dalam suatu bangsa, akan selalu ada suara yang memberikan peringatan dan petunjuk seperti suara Lot di Sodom. Ya. Namun Lot bisa saja melindungi keluarganya dari banyak kejahatan jika saja ia tidak menetap di kota yang jahat dan tercemar itu. Segala sesuatu yang dilakukan Lot dan keluarganya di Sodom sebenarnya bisa mereka lakukan walaupun tinggal agak jauh dari kota. Kita tahu apa yang terjadi ya dengan Lot ya. Dan itu seharusnya tidak terjadi. Henokh hidup bergaul dengan Allah, tetapi ia tidak tinggal di tengah kota yang penuh kekerasan dan kebejatan, sebagaimana Lot tinggal di Sodom. Jadi ada keteladanan di sini. Tetap kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pekabaran, tapi kita bekal meditasi, bekal Roh Kudus, bekal hubungan kita dengan Tuhan itu dari desa kita bawa, dari country living ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kutipan-kutipan yang sudah kita baca juga dibilang bahwa ya tinggal di country living kita lebih fokus, lebih terasa lebih dekat dengan Tuhan, dan kita lebih fokus untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, meditasi kita dengan Tuhan dalam konteks doa-doa pribadi kita dengan Tuhan itu lebih intens kita ada di country living, pedesaan. Kenapa? Kalau di kota segala sesuatu dengan kayaknya cepat-cepat. Sebentar lagi toko ini tutup. Ya, kita harus pergi pagi. Nanti kita terlambat dan segala macam. Ada banyak hal-hal yang dipacu adrenalin kita untuk harus segera. Kalau di desa kami sudah alami, saudara, apa yang harus kita kejar? Selain kita banyak waktu berdoa, kita banyak waktu belajar, banyak waktu Bible study, ya. Dan sekarang tuntunannya kita pergi menginjil ke kota, sampaikan kebenaran. Puji Tuhan. Ada yang mau kasih tambahan di kutipan ini, saudara? Kayaknya cuma ada 2 judul sini ya. Pelajaran dari Henokh dan Lot. Baik, saya pikir jelas itu ya. Kita lanjut. Gereja-gereja, tetapi bukan lembaga-lembaga di kota. Berulang kali Tuhan telah menginstruksikan bahwa kita harus menggarap kota-kota dari pusat-pusat luar. Di kota-kota ini kita harus memiliki rumah ibadah sebagai tubuh peringatan bagi Allah, tetapi lembaga-lembaga untuk penerbitan literatur, penyembuhan orang sakit, dan pelatihan pekerja harus didirikan di luar kota. Saudara, ini nasihat Tuhan untuk organisasi kita, untuk pelayanan gereja Tuhan. Ya, makanya tadi dibilang ya, ini tidak bisa kita pahami bahwa kita yang country living harus mendirikan sanitarium, percetakan, sekolah, bukan itu, saudara-saudara. Ya, jelas. Sehingga kalau kita pahami dalam konteks seperti itu, kayak jadi batu sandungan country living ini. Ya, sudah saya uraikan tadi di awal ya. Secara khusus penting agar kaum muda kita dijauhkan dari godaan kehidupan kota. Jelas ya, saudara. Sesuai dengan petunjuk ini, rumah-rumah pertemuan telah dibeli dan didedikasikan kembali di Washington dan Nashville
Sementara rumah-rumah penerbitan dan sanitarium di pusat-pusat ini telah didirikan jauh dari pusat-pusat yang padat sebagai pusat-pusat luar. Lihat ya, organisasi ini ya, saudara-saudara. Inilah rencana yang telah diikuti dalam pemindahan rumah-rumah penerbitan dan sanitarium lain ke pedesaan. Dan yang sedang diikuti sekarang di Britania Raya di Inggris ya, berkaitan dengan rumah penerbitan di London dan juga sekolah pelatihan di sana. Jadi memang di zaman itu pergerakan-pergerakan ini sudah terjadi, saudara-saudara. Semua diarahkan yang lembaga-lembaga ini yang ada di kota dibawa ke pedesaan, country living yang jauh dari pemukiman ya. Sekarang kita diberi kesempatan untuk maju dalam pemeliharaan Allah yang telah dibuka dengan menolong saudara-saudara kita di pusat-pusat ini dan pusat-pusat penting lainnya untuk mendirikan pekerjaan ini dengan dasar yang kuat sehingga pekerjaan ini dapat dijalankan dengan mantap. Saudara, satu pertanyaan di sini. Ini pekerjaan siapa? Kalau kita pahami ini pekerjaan Tuhan, apakah Tuhan akan membiarkan? Apakah dia tidak akan membuka tingkap-tingkap langit berkat-berkat? Contoh tadi, dikatakan kita kurang hikmat, kita minta hikmat. Nah kalau ada nasihat di sini, bikin lembaga-lembaga ini keluar dari kota-kota, saudara ini pekerjaan Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil. Kalaupun ada perorangan-perorangan yang diberkati, bisa buka sanitarium. Saya nggak tahu hari ini Sister Devi, Brother Eding kasih kesaksian. Mereka pergi tanpa apa-apa untuk bisa ada di country living, menyaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan berlaku atas keluarga ini. Kita nggak tahu besok-besok Brother Eding tiba-tiba sudah punya sanitarium ya atau percetakan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, saudara-saudara. Dan kalau Tuhan dikatakan sini Allah yang telah dibuka dengan penolong, pemeliharaan Allah yang telah dibuka dengan menolong saudara-saudara kita. Ya artinya mujizat Tuhan bisa terjadi. Kalau Tuhan perlu di Loata itu ada klinik kesehatan, ya, atau ada pusat pertanian yang organik yang tidak menggunakan apa istilahnya pupuk-pupuk racun, Tuhan akan sediakan di sana melalui agen-agennya, ya. Jadi tidak bisa juga kita semata-mata kayak wah itu bagaimana, nggak mungkin. Hey, kita bicara pekerjaan Tuhan ini, laut merah tidak akan terbuka kalau bukan Tuhan. Ya, jadi siapa sesembahan kita? Siapa kiblat kita ketika kita mempelajari kebenaran country living? Apa yang kita lihat? Apakah statement-statement yang keluar dari yang kita baca? Apakah diri kita atau Tuhan yang kita lihat? Ini penting, saudara. Ya, sehingga tidak ada salah paham di dalam mempelajari kebenaran Tuhan. Kiblat kita harus selalu dasarnya adalah Tuhan. Disitulah yang disebut iman. Kita belajar tentang pekabaran malaikat ketiga. Lalu kita belajar tentang country living. Ini juga bagian dari pekabaran malaikat ketiga. Kita ada di penghujung waktu, penutupan sejarah dunia. Ya. Dan puji Tuhan kita tuntun sampai. Oke, saya mau bacakan dua kutipan terakhir ini dan setelah itu saya minta pendapat ya. Kita harus bijaksana seperti ular dan tulus seperti merpati dalam usaha kita untuk memperoleh properti pedesaan dengan harga murah. Ya, kalau di Loata ada gratis ini saya tahu. Dan dari pusat-pusat luar inilah kita harus bekerja untuk kota-kota. Ya, dengan tuntunan Tuhan bisa ada satu yang diorganize untuk melakukan pekabaran ke kota. Ya, pekabaran dari Tuhan, keluarlah dari kota-kota, keluarlah dari kota-kota. Inilah pekabaran yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Gempa bumi akan datang, banjir akan datang, dan kita tidak boleh menetap di kota-kota yang jahat. Tempat di mana musuh dilayani dalam segala hal, dan di mana Allah sering dilupakan. Saudara, Mantos, ya, Mantos itu mall di Manado, ya, yang di Amerika mungkin Sister Joy tidak sempat lihat itu ya. Mantos artinya Manado Town Square. Di awal-awal mereka buat itu sangat baik sekali, ya. Dan
pondasi yang cukup tinggi, reklamasi pantai, ditimbun dengan batu, ya, lalu dibuat bangunan beberapa lantai, ya. Dan terlihat baik-baik sekali. Itu dibangun kalau nggak tahu berapa ya, 15 tahun lalu ya, bahkan lebih ya. Saudara, 3 tahun lalu air laut itu sudah masuk di dalam yang disebut dataran tinggi itu, masuk ke dalam mall, banjir di dalam, toko-toko, tenan-tenan di dalam itu banjir, saudara. Lumayan 1 meter lebih air masuk. Dulunya tidak terpikir itu. Ya, musibah itu. Masa sih tinggi begini kok? Tondano, beberapa waktu yang lalu banjir. Dataran tinggi itu, saudara. Jadi hal-hal yang kita pikir, nggak mungkin kita kok di sini. Semua sudah terjadi. Sama mau sangka di gunung sana bisa banjir. Coba saudara pikir. Amaran Tuhan sudah disampaikan di sini, saudara. Ya. Kalau di gunung, itu banjir. Apalagi kita di bawah sini, saudara. Ya. Tuhan ingin kita memiliki pandangan rohani yang jelas. Kita harus dapat menangkap bahaya yang akan timbul jika mendirikan lembaga-lembaga di kota-kota jahat ini. Kita harus membuat rencana yang bijaksana untuk memperingatkan kota-kota. Ya. Kita harus membuat rencana yang bijaksana untuk memperingatkan kota-kota. Ini pekerjaan Tuhan ya. Dan pada saat yang sama tinggal di tempat di mana kita dapat melindungi anak-anak dan diri kita sendiri dari pengaruh yang mencemarkan dan merusak yang sangat merajalela tempat-tempat itu. Sekali lagi penekanannya, kita harus memperingatkan kota-kota, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan di kota-kota, tapi tetap kita tinggal di country living. Oke, saudara, ada masukan tambahan sebelum kita ke chapter 9 yang cuma ada 1 paragraf. Iya Kak, Silakan. mungkin tambahan sebelum masuk ke paragraf terakhir. Iya. Chapter terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini kehidupan Henok kan, ini contoh kan diberikan adalah Ya. Henok. Jadi kalau kita lihat dari Henok itu diangkat ke surga hidup-hidup ya. 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 Nah ini yang diangkat ke surga hidup-hidup kan 144,000 di zaman kita. Jadi 144,000 itu yang akan hidup sampai Tuhan Yesus datang itu hidupnya seperti Henok. Dia itu simbol. Henok itu simbol orang-orang yang hidup diangkat hidup-hidup waktu Tuhan Yesus datang. Dan kita lihat Henok punya kehidupan itu di mana? Henok punya kehidupan itu di country living. Dan dia kerja ke mana? Kerja ke kota. Iya kan? Dia bekerja di kota untuk panggil orang dari kota ke country. Jadi bagaimana untuk kita membawa orang dari kota ke country? Nah, itulah planning yang Tuhan sudah kasih di country living mengenai sanitarium atau bantu orang miskin yang menggarap tanah untuk mereka bisa datang, untuk yang tadi Ebing bilang di tempat mereka tinggal ada tanah yang gratis atau murah. Bisa kita ministry untuk orang yang miskin yang nggak punya apa-apa, kasih sebidang tanah di situ mereka bisa garap untuk bisa menghasilkan seperti itu. Kalau Ebing sama keluarga bisa bertanam tanaman yang menghasilkan luar biasa, mereka tahu cara bagaimana, orang-orang akan ikut gitu. Jadi mereka nggak hidup di kota, mereka hidup di luar kota dan ministry atau bekerja di kota untuk memanggil mereka untuk pindah di country living seperti itu. Untuk hidup lebih sehat, kerohanian keluarga di sana lebih bagus daripada di kota. Makanya, dan juga contoh dari Lot ya. Lot itu tinggal di mana? Tinggal di kota. Dia dibinasakan. Kenapa? Karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Keluarganya juga, istrinya menjadi tiang garam. Ini 2 contoh yang sangat opposite. Satu tinggal di kota, satu keluar di kota. Teman-teman, ini warning, ini peringatan bahwa ini bukan main-main gitu ya. Kita nggak akan bilang orang yang tinggal di kota itu semua akan dibinasakan. Teman-teman, kita bukan Tuhan, kita nggak judge orang. Tuhan mau selamatkan semua orang dimanapun mereka berada.
Tapi story atau cerita di Alkitab sudah memberikan kita warning. Warning. Mungkin orang-orang di kota mereka nggak tahu pekabaran country living. Mereka hanya hidup sesuai dengan terang yang mereka punya. Justru mereka yang akan selamat daripada orang-orang Advent yang sudah dengar pekabaran tapi nggak ikut gitu ya. Jadi di sini yang kita bilang bahwa kenapa orang-orang di gereja tuduh, oh ini orang-orang country living ini um, apa namanya nggak hanya melarikan diri, nggak mau evangelis di kota. Ya seperti itulah karena kebanyakan orang country living kebanyakan hanya larikan diri yang tadi Ebi bilang takut sandelo lari nggak mau ada planning apa-apa untuk country living hanya memikirkan diri sendiri. Akhirnya orang-orang yang country living itu dituduh apa untuk tidak evangelis. Justru untuk jadi evangelis yang ideal adalah orang-orang yang di country yang mau berkorban bagaimana untuk menolong orang-orang di kota dengan cara apa ya itu yang Tuhan sudah kasih sanitarium, pertanian, pendidikan, percetakan dan segalanya yang Tuhan sudah kasih ada bisnis di situ. Itu yang Tuhan kasih untuk kalau kita memang benar-benar mau minta kebijaksanaan Tuhan untuk kasih supaya itu bisa Realisasi. terrealisasi. Ya, sorry. Terrealisasi. Eh, dan kemudian kalau itu sudah terjadi, kita bisa evangelis ke kota dan justru orang yang di country living yang paling efektif untuk reach out orang di kota. Kenapa? Waktu mereka lihat lifestyle orang-orang di country, teman-teman, kita garanti kalau memang kita betul-betul ikut jalan Tuhan ya, planning Tuhan di country, orang-orang pasti akan keluar dari kota. The reason why salah satu orang-orang nggak mau keluar dari kota, karena mereka lihat kehidupan kita di country living, siapa yang mau hidup seperti itu? Karena mereka nggak mau. Tapi kalau kita benar-benar ikut rencana Tuhan, mereka lihat tanahnya berhasil, hasil apa buahnya berhasil, sayur-sayurannya berhasil, hidupnya sehat, keluarganya diberkati, kerohanian dan fisik. I mean, I don't have to say anything. They said, okay, I'm going with you gitu loh. Jadi itulah yang kita mau bilang bahwa memang benar-benar kita harus melangkah dengan iman dan perlu banyak berdoa, perlu minta wisdom, saling berbagi, saling menolong teman-teman. Itulah we have each other ya. Maksudnya kita memiliki satu sama yang lain untuk saling menolong, saling berbagi untuk bisa benar-benar fulfill Tuhan punya rencana di country. Oke, itu aja Kak. Thank you. Baik, terima kasih, Sister Joy. Ada lagi tambahan saudara-saudara? Belum kita ke chapter 9 terakhir. Iya, halo, Kak Opin. Silakan. Cuma ada Dr. Devi. sedikit ya yang itu yang terakhir di paragraf terakhir dibilangkan pekabaran dari Tuhan lah, pekabaran dari Tuhan ya. Ini sepertinya kalau saya ya pribadi lihat keluarlah dari kota, keluarlah dari kota. Inilah pekabaran yang Tuhan berikan kepadaku. Jadi ini seperti so mendesak ya. Dan Ellen White menulis ini mungkin 100 tahun lebih. Ya, halo. Sister Devi hilang suara. Ada yang dengar? Ada yang bisa dengar? Hilang Kak kayaknya. Signal kali, Dev. Halo, halo, dapat dengar? Nah, Ebing bisa. Devin nggak bisa. Bisa. Devi hilang. Oh, lewat juga. Mari kita mau apa? Mau menambahkan juga. Oh, silakan. Bro boleh balik lagi di kutipan tadi yang ada rencana ini. Kita harus yang mana? Yang mana, Bing? Bahwa harus dibuat perencanaan. Yang mana ya dia?
Ini ya, inilah rencana yang telah diikuti dalam pemindahan, bukan? Ah, kita harus bijaksana keluar seperti mana itu? Oh ini nih, oke oke. Kita harus bijaksana seperti ular, tulus. eh, yang mana itu? Itu yang warna biru, Bing. Di highlight Ah, biru. CL yang buat 31, Pak. buat rencana ini, buat rencana. Tunggu ya, Yang mana itu? Aduh, kita pusat-pusat printing. Inilah rencananya, ikuti dengan pemindahan rumah-rumah. oh, di bawah sekali kata. Di bawah sekali, Ah, yang ini ya. ini nih. Kita harus membuat rencana, iya ini. Ya, Paling bawah yang merah. iya. Jadi teman-teman ini eh, untuk memperingatkan kota ya, membawa pekabaran yang tentunya seperti tadi ya, yang Joy sudah bilang seperti Henokh eh, bekerja di kota tapi tidak tinggal ya, tidak tinggal di kota atau tinggal di luar kota. Nah, teman-teman ini harus direncanakan gitu ya, harus direncanakan entah secara pribadi kalau mau bergerak pribadi atau keluarga gitu, atau secara berkelompok gitu. Ini harus direncanakan, tidak bisa eh, kita memikirnya sendiri-sendiri gitu. Ini nggak mungkin terjadi, teman-teman. Bahkan secara keluarga, kalau itu hanya rencana seorang suami misalnya, itu nggak akan bisa jadi gitu. Atau rencana istri, itu pun nggak bisa jadi. Sekalipun cuma keluarga ya. Jadi planning itu harus ada, jelas, dan bagaimana kita melaksanakan semua itu. Nah, teman-teman, eh, ketika berencana ini butuh apa ya? Bagaimana kita memetakan gitu, memetakan apa yang tersedia ya, kemudian bagaimana itu dijalankan gitu, enggak kita jalan buta-buta gitu. Jadi sekalipun kita jalan oleh iman ya, tetap hikmat Tuhan kita butuh gitu di dalam setiap langkah. Karena iman itu tidak meniadakan hikmat ya yang Tuhan berikan, tapi iman itu justru membawa kita ya kepada hikmat yang Tuhan inginkan. Contohnya ya kita mau bertani, ya kita harus pikirkan bagaimana pertanian yang terbaik gitu, bagaimana membuat kondisi tanah misalnya yang sudah rusak jadi baik atau yang sudah baik jadi tetap baik gitu. Itu harus dipikirkan, nggak bisa gitu tidak dipikirkan. Nah teman-teman, eh, bagaimana melaksanakan apa ya country living ini dan bagaimana menjalankan pelayanan entah secara pribadi, keluarga ataupun secara kelompok ya, ini harus direncanakan. Nah, apakah grup Bible Study eh, ini ya, ini mau buat seperti itu atau bagaimana? Ya, ini amanat dari apa ya? Dari eh, pelajaran yang sedang dipelajari adalah seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa diberikan. Terima kasih. Ya, sebelum Brother Ebing ungkapkan itu, so kita pikir-pikirkan itu. Mungkin one mind setiap orang. Jadi sempat terpikirkan karena konteksnya dari kemarin ini kita belajar bahwa ada pekerjaan yang harus kita lakukan di kota. Nah sekarang pun marilah kita sama-sama minta hikmat Tuhan apa yang bisa kita kerjakan di kota dalam konteks hal ini ya. Tapi terima kasih sudah diangkat oleh karena memang benar ya kita harus butuh hikmat dari Tuhan dan tuntunan Tuhan apa yang bisa kita lakukan nanti. Oke, ada tambahan lain? Silakan. Baik, kalau belum kita lanjut ya. Terima kasih Mbak Ebing tambahannya tadi, masukannya. Ini chapter terakhir dari buku Country Living. Ya. Pelarian darurat dalam konflik penutupan. Nah, saudara, jadi kalau kita bicara Country Living, dari bab 1 sampai bab 8,
sampai bab 9 ini semua hubungannya erat, ya. Tapi harus digarisbawahi bahwa di konteks bab 9 ini dia berbicara tentang garis nubuatan, ya. Eskatologi, ya. Dan kita ada di garis ini. Mari kita lihat. Tanda untuk melarikan diri sekarang bukanlah waktunya bagi umat Allah untuk memusatkan perhatian mereka atau menimbun harta di dunia. Nah, waktu itu tidak akan lama lagi ketika seperti para murid mula-mula kita akan dipaksa mencari perlindungan di tempat-tempat sunyi dan terpencil. Saudara, lihat selanjutnya. Sebagaimana pengepungan Yerusalem oleh tentara Romawi menjadi tanda bagi orang Kristen Yudea melarikan diri, demikian pula pengambil alihan kuasa oleh bangsa kita dalam bentuk dekret untuk memaksakan hari Sabat kepausan akan menjadi peringatan bagi kita. Saudara, ini saya temukan. Ketika dulu saya ada di lingkungan sahabat-sahabat saya yang menyarankan untuk country living. Dan country living yang sudah mereka cari waktu itu, ya, itu memang di pelosok-pelosok pedalaman, menyeberangi 5 kali itu sungai, ya. Jadi memang tersembunyi. Sekarang pertanyaannya, nasihat yang kita baca dari chapter 1 sampai chapter 8 bilang tidak akses mudah ke perkotaan. Ya. Nah, saya memahami bahwa sahabat-sahabat saya yang dulu itu menggunakan statement ini, ya, dalam konteks untuk lari atau untuk bersembunyi. Inilah yang salah kaprah. Tadi Brother Eding sudah ungkapkan. Ya. Jadi kalau baca kutipan ini, memang mau lihat bahwa kita harus melarikan diri. Saudara, dari garis eskatologi yang kita pelajari, saudara, ya, eskatologi peristiwa-peristiwa yang mempelajari hal-hal yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Kristus. Ya, situ kan ada 7 kutub, lalu ada persiapan undang-undang hari Minggu secara nasional di Amerika, lalu undang-undang hari Minggu secara internasional, ya, seluruh. Dan ini ada proses-proses di mana waktu itu yang kita sebut masa pelarian, sebagaimana Elia, ya, dia akan lari dan dituntun oleh Tuhan. Inilah masa yang saya lihat di chapter 9 ini. Silakan kalau saya salah tolong dibantah, ya. Tapi ini yang saya pahami dan yang saya lihat. Jadi ini chapter 9 ini tidak bisa kita semata-mata pukul rata, ya, digabung dengan chapter 1 sampai 8. Tidak bisa kita lihat itu. Nanti jatuh-jatuhnya kita akan melihat chapter 1 itu sampai chapter 8 adalah country living, lari dan bersembunyi. Ya. Jadi kita memang harus berdoa ketika Bible study dan dapat tuntunan untuk melihat kutipan-kutipan Tuhan ini secara benar, secara Tuhan. Ya. Jadi tanda melarikan diri sekarang, ya, sudah diberikan tentunya oleh Tuhan, ya, ketika kekuasaan pemerintahan bersatu dengan gereja, ya. Nah, di mana waktu itulah kita harus pergi, ya, dipaksa mencari perlindungan di tempat-tempat yang sunyi, terpencil. Saya tahu Brother Eding sudah punya tempat paling terpencil sekali di daerah Bolmong sana, ya. Sebagaimana pengepungan Yerusalem oleh tentara Romawi, ya, menjadi tanda bagi orang Kristen Yudea untuk melarikan diri, demikian pula pengambil alihan kuasa oleh bangsa dalam bentuk dekret. Ini yang sudah kita bilang tadi, ya. Nah, pada saat itulah waktunya untuk meninggalkan kota-kota besar sebagai persiapan untuk kemudian meninggalkan kota-kota kecil, menuju ke rumah-rumah terpencil di tempat-tempat tersembunyi di antara pegunungan. Dan sekarang, daripada mencari tempat tinggal yang mewah di sini, kita harusnya bersiap-siap untuk pindah ke tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Daripada menghabiskan harta untuk memuaskan diri sendiri, kita seharusnya belajar
untuk berhemat. Testimoni jilid 5 halaman 464-465. Oke, saudara. Di chapter 9 ini, cuma satu paragraf. Apakah ada tambahan, masukan, bantahan? Silakan. Halo Kak, Ya, tambahan dari kita. ya. Jadi yang kita orang so belajar ya. Dari semua pembahasan, puji Tuhan, oke, first of all puji Tuhan, so selesai country living, dia punya pembahasan finally, dan puji Tuhan juga Tuhan sudah berikan banyak terang dari orang punya pembahasan, at least saya sendiri banyak sekali terang yang kita dapat dari orang punya pembahasan secara kelompok ini, dan yang kita lihat di sini ya puji Tuhan Kak Opin sama Lali sudah share, dan yang kita lihat sini, yang Lali pernah bilang ke waktu lalu, apakah Opin juga pernah bilang, kita lupa. Yang dibilang itu adalah orang ke country living kebanyakan lari karena Sunday law. Ini teman-teman dari buku country living yang kita baca, ini harus lari Sunday law ini mungkin hanya di chapter 9 atau ada satu chapter lagi yang mention sedikit mengenai itu. Yang selain dari itu bagaimana planning atau bagaimana kita di country living, apa yang kita harus lakukan, tanah yang akan kita pilih, rumahnya bagaimana, harganya apa. Itu yang banyak diterangkan di sini ya. Yang untuk Sanelo itu hanya satu chapter 9 ini yang hanya sedikit, dan juga ada disinggung hanya di chapter berapa kita lupa kemarin. Tapi justru yang kebanyakan yang kita lihat orang country living pergi keluar karena ketakutan Sandelo, tapi nggak ada planningnya di sana mau bikin apa gitu. Padahal di buku country living banyak planning yang di sini dikemukakan, apa yang harus dilakukan, bagaimana di sana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Tuhan itu tidak menyuruh kita pergi keluar terus oke, Lord, so what gitu. Sekarang mau bagaimana gitu. Nggak ada rencana. Tuhan itu bukan begitu. Tuhan itu selalu punya rencana yang terindah untuk anak-anaknya, umat-umatnya yang mau menurut gitu. Jadi pas kita di country living. Nah sekarang tadi Ebing sudah angkat. Kita harus membuat rencana yang bijaksana bagaimana untuk menjangkau orang-orang di kota. Dan itulah ya mungkin apa di yang kita lihat untuk menjangkau orang-orang di kota sesuai dengan yang orang baca di buku country living itu adalah salah satu makanan sehat, ya kan? Makanan apa, jualan makanan sehat itu ada dibilang di situ. Terus ada mall sanitarium. Terus bisa menjual kita punya produk-produk kan, atau bahan-bahan dari yang ditanam di country, sayur-sayuran, buah-buahan, atau juga apa waktu itu dibilang telur gitu ya. Jadi kita bisa promosi ke kota bahwa inilah hasil yang sudah ditanam dan kita bawa kasih orang-orang di kota atau bagaimana caranya. Dan itu bisa membuka mata orang-orang karena di kota itu semua, hampir semua ya, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran sudah disemprot. Kalaupun ada hasil hanya mungkin kerdil dia punya bahan. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pengalaman bagaimana tanamnya dan menghasilkannya itu gimana, berbagilah dengan pengalaman untuk teman-teman yang lain, pertanian gitu. Kedua, untuk medical missionary atau menjangkau orang yang sakit. Ya puji Tuhan, orang sudah memulai untuk pelajaran medical missionary, dan puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kita pribadi untuk ambil kelas itu dan sudah selesai, dan orang akan mulai belajar itu untuk kasih pekabaran kesehatan, karena kita lihat banyak orang, Ellen White bilang dunia ini penuh dengan orang yang sakit gitu. Bukan hanya di dunia, di gereja-gereja orang pun banyak orang sakit gitu loh. Yang nggak tahu prinsip kesehatan, padahal justru Tuhan kasih kesehatan kepada kita gitu. Jadi itulah kita bisa jangkau mereka untuk kasih pekabaran mengenai kesehatan, bagaimana mengobati mereka punya penyakit, dan kemudian kita kasih pekabaran yang mana tempat tinggal mereka itu kalau masih tinggal tetap di daerah yang polusi atau di kota-kota, nggak akan menolong mereka secara seluruh ya untuk kesehatan mereka, dan itu juga bisa membuka mata mereka bagaimana mereka harus tinggal di pedesaan di mana udara yang segar, lingkungan yang nyaman, bisa makan makanan yang sehat,
Seperti itu, makanya di bab sebelumnya dibilang di country living itu harus tanam buah-buahan dan sayuran-sayuran untuk menjadi pengganti daging gitu loh. Kalau mereka di kota nggak bisa dapatkan hal-hal seperti itu, ataupun kalau bisa harganya mahal kalau organik. Jadi banyak hal-hal yang bisa dipromosi kepada orang-orang di kota untuk mereka lihat, oh iya ya, betul kalau kita di sini hidupnya kita nggak akan sehat-sehat yang kita mau gitu. Kalau mereka mau benar-benar sehat ya, jadi mereka bisa pindah. Banyak inilah ya, maksudnya orang juga perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, minta kebijaksanaan dari Tuhan untuk bagaimana orang bisa reach orang-orang yang ada di kota. Bagaimana ada plan yang bijaksana. Orang belajar bagaimana untuk bertanam, bagaimana untuk mengobati orang sakit. Kita percaya teman-teman, I believe dari pengalaman yang kita lihat sendiri. Untuk sekarang saya belum alami ya, tapi kita lihat teman-teman yang sudah medical missionary. Mereka itu teman-teman schedule-nya sudah full. Banyak orang yang dari full time job, ada perawat, ada dokter yang mereka ada yang sudah quit, sudah keluar dari pekerjaan mereka, atau ada yang hanya kerja part time. Melakukan pekerjaan medical missionary, mereka punya schedule itu sudah full, di booking di mana-mana untuk kasih presentasi karena orang mau gitu. Jadi kita lihat kesehatan itu sangat sangat orang butuh ya. Mau kita punya saudara sakit ini, saya punya anak sakit ini, kita begini gini. Jadi mereka mau untuk pergi, mereka diajar langsung, dikasih treatment langsung untuk jadi I mean they are so busy gitu. Dan orang juga kalau sudah punya pengalaman itu, kita itu akan jadi orang sangat busy, sangat sibuk teman-teman, mengurus tanah, jadi busy gitu, bukan hanya diam-diam. Busynya itu dalam konteks untuk melakukan pekerjaan untuk Tuhan ya, untuk menjangkau orang-orang seperti itu. Jadi itulah yang saya lihat bahwa Tuhan itu sangat baik. First of all, thank you semuanya untuk partisipasi. Kak Upin sudah share sama Lali. Terima kasih karena waktu orang belajar itu, saya sendiri waktu belajar buku country living, saya nggak bawa preconceived idea saya dari dulu apa. Saya taruh, buang itu seperti saya baca, nggak pernah saya pernah baca, atau apa yang Tuhan kasih itu yang kita ambil. Dan waktu belajar seperti itu, waduh, memang luar biasa, sangat banyak sekali yang Tuhan berikan. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah kasih rencananya. Kita doakan, sekali lagi pertama kita doakan, kita masing-masing doakan satu sama yang lain. Orang tolong satu sama yang lain, saling menolong satu sama yang lain, saling mendorong, saling share pengalaman untuk kita bisa menguatkan sama satu sama yang lain. Dan kalau itu sudah terbentuk, kita bisa bikin rencana bagaimana untuk menjangkau orang-orang di luar. Tuhan pasti akan kasih karena memang itu rencananya. Orang-orang yang melakukan rencananya itu di mana gitu loh. Hanya sedikit yang mendengar panggilan Tuhan. Dan kalau kita mendengarkan panggilan Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan bagaimana untuk kita bisa menjangkau orang-orang, bagaimana juga kita bisa establish di country, dan juga bisa menjangkau orang-orang yang ada di luar kota. Oke Kak, thank you. That's all my comment. Thank you. Terima kasih, Sister Joy. Baik, apa masih ada tambahan sebelum kita tutup, saudara-saudara? Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Kutipan ini dikirim oleh teman pendeta saya waktu mereka mengadakan konferensi ya, pendeta-pendeta di Bali. Kutipan ini menjadi dasar penjelasannya. Ini orang dari General Conference ini datang untuk menjelaskan bahwa berdasarkan kutipan ini, country living itu belum waktunya. Berdasarkan kutipan ini ya. Dan maraknya country living ya di Indonesia yang rada-rada ekstrim, itu dipakai ini gitu. Untuk, belum waktunya, coba lihat dan baca kutipan ini. Kita keluar itu nanti ya sudah Sunday law, belum saatnya. Nah, teman-teman, bagaimana kita menyikapi kutipan ini? Nah, yang pertama yang harus kita mengerti adalah ini, teman-teman. Kalau kita baca saat Sunday law ya ditegakkan,
dalam buku Kemenangan Akhir atau peristiwa-peristiwa akhir zaman, teman-teman baca, apakah Tuhan akan tinggal diam? Ya, kalau dalam buku Kemenangan Akhir itu Ellen White tulis, Tuhan tidak akan tinggal diam ketika Sunday Law itu ditegakkan. Ya, itu akan dilawan dengan seruan nyaring. Nah, seruan nyaring itu siapa yang akan buat, teman-teman? Itu adalah umat-umat Tuhan yang telah dimeteraikan, ya, dan yang telah menerima yang namanya hujan akhir, ya. Jadi seruan nyaring itu adalah bentuk manifestasi dari hujan akhir di akhir zaman. Nah, teman-teman, hujan akhir di akhir zaman itu Ellen White tulis 10 kali dari kuasanya Pentakosta. Nah, saya bilang begini, kalau kuasanya 10 kali ya dari Pentakosta, yang 1 kali saja berani mati semuanya, bagaimana dengan yang 10 kali? Apakah masuk akal mereka yang menerima kuasa 10 kali lipat ya pada saat Sunday Law ditegakkan itu lari ketakutan ya meninggalkan kota dan pergi bersembunyi di pedalaman? Apakah masuk akal seperti itu gitu? Dengan puasa yang luar biasa ya dahsyatnya, kemudian kita meninggalkan kota dan melarikan diri bersembunyi di pedalaman. Apakah seperti itu gitu? Belum dengan tanggung jawab kita ya yang pada saat seruan nyaring itu harus membawakan pekabaran ke kota-kota sebenarnya. Saat Sunday Law ditegakkan, Sunday Law itu nggak bisa dibiarkan, teman-teman. Itu harus dilawan. Dan bagaimana lawannya? Ya tentu dengan kuasa yang saya bilang tadi ya, 10 kali dari kuasa rasul-rasul. Karena memang waktu itu kita akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan dunia yang digabungkan, kalau A.T. Jones bilang. Jadi bagaimana mungkin dengan kuasa yang dahsyat, dengan tanggung jawab pekabaran yang besar, kita meninggalkan kota pada saat Sunday Law? Teman-teman, ini keliru kalau kita mengatakan pada saat Sunday Law, kutipan ini digenapi pada saat Sunday Law. Ini keliru sekali. Kenapa? Sebenarnya kalau kita cermati ya, penghancuran Yerusalem ada 2 jenderal yang apa ya, yang mendatangi Yerusalem gitu. Jadi ada jenderal pertama, ya ada jenderal pertama yang namanya Cestius, dia memberi tanda dan dia belum menghancurkan, teman-teman. Yang menghancurkan itu adalah jenderal kedua namanya Titus. Ya, kalau yang pertama datang di tahun 66 ya, 66 sekian, dan yang kedua itu datang di tahun 70 ya oleh Titus. Nah, yang satu Jenderal Cestius itu memberi tanda untuk keluar, tapi dia belum menghancurkan. Nah, yang Ellen White tulis di sini adalah tipologi dari Jenderal Cestius untuk keluar, teman-teman. Jadi ini merupakan tipologi eskatologi kalau istilah teologi ya. Tipologi ya untuk umat-umat Tuhan bagaimana mereka akan keluar ya dari kota. Jadi ketika ada kuasa di dalam Amerika ya yang akan mengamandemen undang-undang hari Minggu, disitulah tanda umat Tuhan untuk keluar. Nah, teman-teman, kita sudah belajar ya pekabaran dari Jones yang telah lalu bahwa di tahun 1888 ada upaya untuk mengamandemen undang-undang hari Minggu tapi gagal, ya, tapi gagal. Dan Ellen White menulis ya, setelah upaya amandemen itu dilakukan kurang lebih 8 tahun ya kalau tidak salah, itu di tahun 1897 Ellen White mengatakan telah tiba saatnya untuk keluar dari kota. Jadi teman-teman kalau baca kutipan ini ditulis tahun 1885. Coba brother turun sedikit. Nah, ini jelas ya teman-teman. Kutipan ini ditulis atau dilihat oleh Ellen White di tahun 1885. Jadi ketika ada kuasa di dalam negara yang akan mengamandemen sebagai tipologi dari Cestius untuk keluar dari kota, itulah tanda bagi umat Tuhan untuk keluar. Nah, itu digenapi kapan? Itu digenapi pada tahun 1888. Jadi ini kutipan ini dibuat 3 tahun sebelum 1888 ya teman-teman. Di tahun 1888 ketika dibuat amandemen, ini kutipan digenapi saat itu.
Makanya di tahun 1897 ya, 97 Ellen White telah menulis sekaranglah saatnya atau telah tiba saatnya, inilah saatnya untuk keluar dari kota. Jadi ketika eh, ada upaya ya oleh Protestan dan ya upaya dalam kuasaan di dalam negara Amerika untuk mengamandemen Undang-Undang Hari Minggu kurang lebih dari tahun 1888 sampai 1895 atau 96 itu. Di tahun 1897 Ellen White mengatakan inilah saatnya atau telah tiba saatnya. Nah, teman-teman, kalau kita mengetahui seperti ini bahwa apa yang dijelaskan atau yang ditulis Ellen White ini merupakan tipologi dari Cestius, dan Cestius itu bukan penghancuran seperti Titus yang digambarkan oleh Undang-Undang Hari Minggu. Jadi teman-teman, ini kita akan paham bahwa waktu Undang-Undang Hari Minggu itu bukan waktu pelarian, ya, tapi bukan waktu pelarian untuk meninggalkan kota, tapi justru sebaliknya dari desa-desa, ya, dari pedalaman-pedalaman di mana kita country living, kita akan bawa seruan nyaring menuju kota-kota besar untuk melawan Undang-Undang Hari Minggu. Undang-Undang Hari Minggu nggak bisa dibiarkan, teman-teman. Ya, Tuhan akan menggunakan umat-umat dengan kuasa yang dahsyat untuk melawan undang-undang itu. Dan penduduk bumi akan terbagi dua. Jadi bagaimana mungkin saat itu kita akan country living? Nggak mungkin, teman-teman. Jadi pemahaman yang mengatakan undang-undang hari Minggu itu akan terjadi, country living akan terjadi pada saat undang-undang hari Minggu berdasarkan kutipan ini salah paham tipologi mengenai keluar dari kota, teman-teman. Jadi keluar dari kota itu belum penghancuran, tapi memberi tanda untuk keluar. Penghancurannya adalah ketika jenderalnya yang kedua, yaitu Titus, datang, itu terjadi penghancuran. Dan itu tipologinya sejajar dengan Undang-Undang Hari Minggu. Jadi teman-teman, ketika kita baru keluar nanti, seperti bangsa Israel ya, atau bangsa Yahudi, ketika keluar nanti Titus datang, itu nggak mungkin lagi keluar. Jadi ketika Undang-Undang Hari Minggu baru keluar, itu nggak mungkin keluar, teman-teman. Karena ya nggak akan bisa, ya nggak akan bisa terjadi seperti itu. Jadi pada saat kita Undang-Undang Hari Minggu ditegakkan, justru dengan melihat peristiwa akhir zaman, kita akan diberi kuasa untuk melawan Undang-Undang Hari Minggu. Dari pedalaman, kita akan bawa seruan nyaring ke kota-kota besar. Jadi teman-teman, untuk memahami apa ya kutipan ini, kita pikir peristiwa eskatologi dan bagaimana Ellen White menggunakan tipologi ya dari Cestius ini harus benar-benar dipahami. Kalau enggak, dia bisa seolah-olah bertabrakan dengan yang udah tadi ya Brother Dolphin singgung dari pasal 1 sampai pasal 8. Ini enggak demikian, teman-teman. Kutipan ini sama sekali tidak bertentangan dengan pasal-pasal sebelumnya. Justru ini hanya membuktikan bahwa memang sebenarnya country living harus jadi jauh sebelumnya. Dan teman-teman, kalau teman-teman tahu terang country living ya, seperti tadi sudah disinggung juga oleh Joy, kita justru akan merasa menyesal kenapa nggak dari dulu kita buat gitu, kenapa nggak dari sononya gitu, dari kecil orang tua kita mengkondisikan untuk itu gitu. Karena ada banyak berkat yang bisa dirasakan ya oleh umat Tuhan saat mereka country living dan buat banyak hal gitu untuk Tuhan. Tapi ya karena ketidaktahuan ya baru sekarang lah diketahui dan ya kita buat nggak semaksimal itu. Nah teman-teman, untuk juga apa ya tipologi dari Jenderal Titus ya penghancuran itu kita rasa A.T. Jones itu menjelaskan ya, menjelaskan dengan jelas bahwa penghancuran Yerusalem ya yang terjadi di tahun 70 itu ada 7 tahun tandanya, teman-teman. Ya, ada 7 tahun tandanya. Dan Undang-Undang Hari Minggu pun ketika akan muncul atau image of the beast itu akan muncul, itu nggak langsung akan muncul sepenuhnya tiba-tiba Undang-Undang Hari Minggu. Dia akan muncul perlahan-lahan sampai di puncak Undang-Undang Hari Minggu. Dan A.T. Jones menjelaskan bahwa kita harus melihat penggenapan awal dari image of the beast ini, kapan dia terbentuk dan bagaimana kita harus bersikap gitu untuk menghindari supaya ya tidak jatuh ya dalam penipuan image of the beast itu. Nah, teman-teman, dengan memahami ya peristiwa-peristiwa ini dengan saksama gitu, kita akan lihat bahwa sebenarnya country living sudah tepat sekali kalau itu ditegakkan sejak tahun 1888. Ya,
sejak tahun itu, ya, Ellen White telah menulis, ya, dia tulis itu tahun 1997 ya. Inilah saatnya, sekaranglah waktunya. Jadi setelah upaya amandemen Amerika ya untuk undang-undang hari Minggu gagal, disitulah Ellen White menulis inilah saatnya, telah tiba saatnya. Nanti teman-teman cek tahun penulisannya, pasti seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk kesempatan. Baik, terima kasih Brother Ebing untuk koreksinya ya. Jadi betul saya ingat pas Brother Ebing jelaskan di yang saya tandai hitam ini sebagaimana pengepungan Yerusalem oleh tentara Romawi menjadi tanda bagi orang Kristen Yudea untuk melarikan diri. Nah, di bahasa yang membingungkan adalah melarikan diri ini ya. Oleh karena itu terjadi betul di tahun 66 dan pembinasaan oleh Jenderal Titus betul di tahun 70. Itu artinya ada 4 tahun, kan? Nah, yang menjadi pertanyaan kapan kita harus country living kalau kita lihat di tanda ini. Jadi betul, terima kasih sudah dikoreksi. Di saat ini, waktu undang-undang hari Minggu ditegakkan, itu bukan berarti apa namanya kita karena di kutipannya sudah lihat begini kan dia. Sebagaimana pengepungan Yerusalem, tentara Romawi menjadi tanda bagi orang-orang Kristen Yudea untuk melarikan diri. Demikian pula mengambil alihan kuasa oleh bangsa kita dalam bentuk dekret yang memaksakan hari Sabat. Kepausan akan menjadi peringatan bagi kita. Nah, yang menjadi hal membingungkan di sini adalah ketika ditulis melarikan diri. Jadi konteksnya melarikan diri ini pergi ke gunung-gunung, bersembunyi di tempat-tempat sehingga mengkaburkan pemahaman bahwa itu country living, saudara. Jadi amarannya tetap, ini di sini tetap di bawah ditulis ya, sebagai persiapan untuk kemudian meninggalkan kota-kota kecil menuju rumah-rumah terpencil di tempat-tempat tersembunyi di antara pegunungan. Saya melihat bahwa apa namanya, nanti kita siapkan waktu untuk pelajari lagi ya garis timeline dari eskatologi ini untuk supaya kita dapat pemahaman yang lebih pas ya. Tadi terima kasih sudah dikemukakan Brother Ebing. Jadi supaya kita tidak melihat ketimpangan dari sini ya. Karena betul pemahaman ini banyak sekali pakai orang untuk lari. Lari dalam arti begini, bersembunyi. Untuk cari tempat kita country living harus bersembunyi. Seperti itu ya. Bahkan tempat untuk kita jangkau sangat sulit. Halo. Oke. Tambahan lagi silakan, Ber. Ya, jadi teman-teman, ini bahasa tipologi ya, bisa dibilang semacam nubuatan gitu. Bahasa simbolik, di mana ini nggak literal seperti itu ya, seperti kalau kita belajar nubuatan ya, itu nggak benar seperti itu ya teman-teman. Misalnya ada binatang, bukan binatang gitu teman-teman, atau laut, itu bukan laut. Jadi betul. ini seperti nubuatan ya, yang menggambarkan situasi yang akan terjadi ke depan gitu. Nah, bagaimana perincian dari pelarian itu, ya itu yang kita udah pelajari ya, dari pasal 1 sampai pasal 8 tentunya. Bagaimana konsepnya, itu betul-betul sangat-sangat sehat gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan buku pendidikan, buku Hidup yang Terbaik atau Ministry of Healing. Waduh, country living itu saya bisa bilang ini program kesejahteraan Tuhan untuk umat Tuhan yang terakhir gitu. Jadi teman-teman, aduh ini luar biasa. Nah, tadi juga sempat disinggung ya bagaimana mengenai timeline. Mungkin teman-teman, saya akan ambil satu waktu ya untuk men-share bagaimana peristiwa-peristiwa akhir zaman yang telah saya pelajari. Mungkin bisa dibagikan ya di grup. Tapi nanti akan ambil satu waktu ya. Oke, itu aja bro. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bro Ebing. Ya, saya juga lagi mengamati bahasa Inggrisnya di sini ya, saudara-saudara. Jadi, kalau di sini ditulis, sebelum kita tutup ya, kuasa oleh bangsa kita dalam bentuk dekret, sini, menjadi tanda bagi orang Kristen Yudea untuk melarikan diri.
signal for flight to the Judean Christian. Di sini dia sebut flight. Anyway, saudara-saudara, terima kasih untuk tambahan dan masukan dari Edin. Jadi betul kita memahami bahasa-bahasa nubuatan tidak secara literal, ya. Tapi yang pasti di sini, saudara, kita melihat gambaran dari awal bahwa ada waktu-waktu yang sudah Tuhan amarkan bagi saudara dan saya, dan apa dan cara dan bagaimana yang Tuhan sudah jelaskan buat saudara dan saya untuk melakukan apa yang sudah kita pelajari ini. Terima kasih Sister Joy, punya kesaksian, merasa diberkati dengan belajar ini. Kita tahu dulu kita juga sama-sama bahas ini, dan 4 tahun lalu ya, kita bahas sama-sama lagi ini country living, dan puji Tuhan sekarang diulang, jadi kita refresh lagi. Ya, saya pun secara pribadi di sini merasa terberkati lagi ya, kayak lebih diingatkan lagi ini konteks. Sehingga dengan belajar ini saya melihat kesalahan-kesalahan yang saya buat di dalam mengambil keputusan-keputusan untuk country living di waktu yang lalu. Jadi ada gambaran yang saya lihat. Melalui dari pengalaman itu, saudara, dapat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari dari chapter 1 sampai chapter 9 ini, bahwa country living itu bukan adalah kita pergi meninggalkan kota-kota, bersembunyi, ya, menanam, mengolah tanah, ya, untuk makanan kita, lalu kita tunggu sampai Tuhan datang. Bukan seperti itu. Kesimpulan yang boleh kita dapat bahwa ada pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan dengan cara Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita pelajari ini boleh terjadi sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Kiranya kita semua diberkati dan boleh mendapat kekuatan melalui pelajaran ini, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan untuk apa yang sudah kita pelajari saat ini. Bab 1 sampai 9 country living sudah selesai, dan kita akan tutup dengan doa.